pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah kita yang hidup. Saat ini kita mau datang lagi kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berbuat bakti kepada Dia, sebab Dia yang layak kita puji dan kita sembah. Oleh sebab itu persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita untuk kita menghadap hadirat-Nya, untuk kita datang memberikan ucapan syukur kepada Tuhan dan memberikan hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesusku. Engkau Allah yang baik. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Engkau Allah yang kami sembah Tuhan, Engkau Allah yang kami tinggikan Yesusku. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan, mulia nama-Mu. Haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan saat ini. Sebab oleh karena kasih karunia-Nya kita masih ada sebagaimana kita ada. Kita dilindungi, kita disertai, kita diberkati oleh Tuhan. Glory. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini Tuhan. Kami umat-umat Tuhan datang kembali kepada Tuhan. Walau kami terbatas untuk kami tidak bertemu di dalam bait-Mu Tuhan, tetapi satu kerinduan kami bersama-sama saat ini. Melalui ibadah online ini ya Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau mempermuliakan nama Tuhan. Kami mau menyenangkan akan hati Tuhan lewat keberadaan kami Tuhan saat ini. Oleh sebab itu biarlah pengurapan Allah mulai menjadi bahagian kami semua yang ada. Baik kami yang melayani Tuhan, begitupun umat-umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Diurapi, disertai, diberkati Tuhan. Dan biarlah hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Sehingga kami benar-benar boleh mengalami dan merasakan Tuhan yang boleh hadir di ibadah kami saat ini. Sehingga kami percaya nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Ibadah awal, pertengahan sampai pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Engkau yang boleh beracara semuanya boleh terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami diberkati oleh Engkau. Dan siaplah kami untuk memuji, menyembah Engkau. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah pujian kami. Ada berkat, ada kuasa pujian penyembahan yang kami boleh terima, yang kami persembahkan hanya kepada Engkau. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memulaikan ibadah kami saat ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Jangan pernah takut dan tetap percaya. Karena Tuhan Yesus selalu bersama-sama kita. Mari hari ini kita mau bersuka cita. Karena Tuhan beserta kita. Kita mau memuji Dia. Haleluya. Amin. Bertepuk tangan yang ada di rumah. Tak pernah ragu-ragu
Amin. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau melangkahku. Mari sama-sama panggil nama Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan Selamanya. Mari angkat tanganmu, bersorak bagi Tuhan Allah kita yang hidup. Haleluya. Amin. Sama-sama. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, Kuasa percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, Amin. berkekuatan, Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita percaya Tuhan bersama kita. Haleluya. Oh. Amin. Haleluya. Sebab kita percaya di Allah yang berjalan bersama-sama dengan kita, amin. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, satu hal saya percaya, dimanapun kita berada, saudara, Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, di saat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita percaya ada kuasa Tuhan boleh terjadi, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Hari ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami mau merendahkan diri di hadapan. Sebab kami tahu kekuatan kami hanya berasal daripada Engkau. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku
kami tahu Tuhan di dalam hadirat-Mu ada sukacita. Karena kami tahu di saat kami merendahkan diri di hadapan-Mu memanggil nama-Mu Tuhan, kami tahu Engkau mendengarkan doa kami. Dan kami tahu Engkau akan membebaskan kami Tuhan. Kami percayakan Engkau Yesus, percayakan kuasa-Mu Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia mengubah hidupku. Amin, amin Tuhan. Hatiku, amin. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku, Dia ubahkan. Terima kasih Tuhan, terjadi saat datang di altarnya. Katakan kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan dengan iman. Katakan mujizat, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Amin. Thank you, Lord. Terima kasih. Kami percaya bahwa seberapa berat masalah yang kami hadapi, Tuhan, seberapa daripada antara kami, Tuhan, yang bergumul di dalam sebuah pergumulan dalam kehidupan kami pribadi, Tuhan. Saat kami datang ke altar-Mu, Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami percaya ada sebuah kuasa yang luar biasa akan menjadi sebuah jawaban buat setiap pergumulan-pergumulan kami. Kami percaya Tuhan bahwa ada suatu hal yang besar akan Kau kerjakan buat setiap kami yang ada di rumah, Tuhan. Karena kami percaya kami memiliki Allah yang besar, Allah pemilik dari dunia ini, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami percaya bahwa
kebenaran yang akan disampaikan Tuhan akan menjadi kekuatan buat setiap kami. Akan menjadi penghiburan buat setiap kami. Akan menjadi sumber pengharapan buat setiap kami Tuhan. Kami percaya sungguh Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang bisa menjadi jawaban atas segala permasalahan yang kami hadapi saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau siapkan hati kami mau siapkan telinga kami. Kami percaya Bapa, hati seorang murid ada di dalam kehidupan kami untuk siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kami, buat kami menjadi memiliki hati yang siap untuk ditaburi kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan Kau pakai hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi Tuhan, biarlah firman yang disampaikan bukan sebuah firman yang keluar dari setiap pemikiran-pemikirannya dia secara pribadi Tuhan. Tapi itu menjadi sebuah rema yang keluar Tuhan dari perkataan-Mu sendiri melalui hamba-Mu Tuhan. Karena itu urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu semakin hari semakin luar biasa. Dan setiap kebenaran yang disampaikan menjadi kekuatan buat setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang siap mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Amin, puji Tuhan, haleluya. Kita bertemu lagi di dalam ibadah online kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membicarakan satu tema, yaitu tentang pernyataan atau kenyataan daripada si antikristus. Kenyataan dari si antikristus. Ayat yang kita akan baca cukup banyak ayat di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12. Saudara boleh membuka Alkitab saudara. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12 saya bacakan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Di dalam ayat-ayat yang baru kita baca, saudara, Rasul Paulus memberikan 2 tanda saja. Soalnya ada banyak tanda tentang kedatangan Yesus kali yang kedua, tapi di dalam ayat-ayat yang baru kita baca 2 tanda yang Paulus catat di sini. Yang pertama kita lihat bahwa sebelum kedatangan Yesus akan ada kemurtatan. Ya, kemurtatan artinya orang yang tadinya percaya kepada Yesus, orang yang tadinya beriman kepada Yesus, sekarang mereka berpaling dari iman yang benar kepada Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bahwa sebelum Yesus datang pada kali yang kedua, maka manusia durhaka atau yang lebih terkenal dengan sebutan antikristus itu akan disingkapkan, akan dinyatakan. Nah, kita sedang membicarakan antikristus Bapak Ibu.
Tapi sebelum kita bicara lebih jauh, saya dari awal mau tegaskan dulu bahwa ada pandangan dari sementara ajaran yang mengatakan bahwa begini, bahwa yang namanya keangkatan gereja atau yang terkenal dengan istilah rapture, keangkatan gereja, kita diangkat ketemu dengan Yesus itu di awan-awan yang permai, itu terjadi sebelum kemunculan si antikristus. Ya. Jadi sebelum kemunculan si antikristus. Nah, pandangan ini kita tolak, Saudara. Alasannya kenapa? Karena Alkitab tidak mengajar demikian. Ya. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Tadi kita sudah baca dengan jelas, ya, bahwa antikristus harus muncul dulu, baru keangkatan gereja ke awan-awan itu akan terjadi. Dan kita akan bertemu dengan Yesus Kristus. Ya, kita memegangnya itu. Ya, itu yang kita sudah lihat tadi di dalam ayat-ayat yang kita baca. Ya, jadi saudara, antikristus harus dinyatakan dulu, harus nongol dulu saudara, baru setelah itu, ya, dan ada kurun waktu yang harus dilewati. Setelah itu baru Yesus akan datang di awan permai dan kita akan mengalami gereja Tuhan yang masih hidup sampai saat itu akan diangkat ke awan-awan yang permai untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya. Nah, cuma orang jadi yang percaya kepada apa yang saya sudah katakan tadi, mereka akan bilang, wah, lu nungguin siapa? Ya. Kalau kamu katakan antikristus akan datang dulu, baru Yesus Kristus yang akan datang, baru keangkatan gereja terjadi. Kalau gitu kamu nungguin antikristus dulu, baru Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus jadi nomor 2. Kamu akan ketemu antikristus dulu. Nah saudara, yang saya mau tekankan, kita nggak nungguin antikristus. Walaupun memang secara urut-urutan peristiwa antikristus harus datang dulu. Tapi kita nggak nungguin dia. Kita nungguin kedatangan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Dan kita tahu bahwa sebelum antikristus akan muncul dan memerintah atau menjadi pemimpin dunia dan menguasai segala sesuatu, dia mempunyai kekuatan, kekuasaan yang luar biasa. Dan dia akan memerintah dunia ini selama 3,5 tahun. Saudara. Sebelum itu terjadi, maka gereja Tuhan itu sudah disingkirkan. Harap dibedakan antara penyingkiran gereja dengan pengangkatan gereja. Ya. Nah saudara, kita disingkirkan sebelum kedatangan antikristus ke satu tempat yang kita percaya itulah yang disebut dalam Alkitab, di dalam kitab Wahyu itu padang belantara. Disingkirkan jauh dari mata si antikristus, dijaga dan dilindungi oleh kuasa Allah sendiri selama 3,5 tahun, saudara. Jadi saudara, fokus kita bukan kepada antikristus. Fokus kita adalah kedatangan Yesus Kristus. Kita akan diangkat, atau maksud saya disingkirkan, saudara, sebelum antikristus datang, selama 3,5 tahun, dan setelah itu, baru saudara, waktu Yesus datang pada kali yang kedua, kita akan diangkat, tubuh kita akan diubahkan dan akan bertemu dengan dia di awan-awan permai. Dan kedatangan Yesus, itulah fokus kita. Kedatangan Yesus adalah pengharapan orang percaya. Ya. Kedatangan Yesus adalah yang kita idam-idamkan, yang kita nanti-nanti dengan penuh sukacita. Kita mengantisipasi hal itu. Kita tidak mengantisipasi atau tidak memikirkan atau tidak merindukan kedatangan antikristus. Saudara. Nah cuma kita tahu bahwa, saudara, kita hidup di zaman sekarang ini, kejahatan sedang bertambah-tambah di dalam dunia ini. Dan semakin hari akan semakin memuncak dan semakin fokus dan akan bermuara, saudara, kepada munculnya antikristus itu sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Nah, ngomong-ngomong saudara, siapa sih antikristus? Ya. Siapa dia? Nah, kalau kita pelajari Alkitab, Alkitab dengan jelas mengatakan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Alkitab itu menubuatkan atau mengatakan akan datang 2 orang, akan datang 2 pribadi.
Dan ada banyak nubuatan diberikan di perjanjian lama tentang kedatangan dua pribadi itu. Siapakah kedua pribadi yang sudah dinubuatkan akan datang, saudara? Itulah Yesus Kristus, ya kan? Dan yang kedua, antikristus. Alkitab perjanjian lama banyak menubuatkan tentang kedatangan Yesus Kristus. Saudara, baik kedatangan yang pertama, kelahirannya, maupun kedatangan yang kedua. Ya. Dan juga Alkitab perjanjian lama mencatat kemunculan yang disebut sebagai antikristus itu. Mesias palsu atau Kristus palsu juga dinubuatkan kemunculannya, saudara. Ya, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Ya, Alkitab menggambarkan ya antikristus ini bergerak dengan urapan yang palsu. Nama juga antikristus atau anti urapan. Dia punya urapan tapi bukan urapan yang asli yang datang daripada Roh Kudus. Urapannya lah urapan tiruan, urapan palsu. Ya, bukan dari Roh Kudus, bukan dari Allah. Dan dia datang karena dia juga punya urapan dari si iblis. Dia mampu juga membuat mujizat dan tanda ajaib, cuma mujizat dan tanda ajaibnya itu palsu, ya, menipu, saudara. Jadi antikristus adalah seorang yang akan muncul, saudara, di akhir zaman ini. Dia akan membuka dirinya kepada setan. Ya, dia akan biarkan setan masuk sepenuh-penuhnya ke dalam dirinya. Kita ingat salah satu murid Yesus, ada 12 murid Yesus, satu itu murtad, saudara. Satu, bayangkan 3,5 tahun Yesus mengajar mereka bersama-sama dengan Yesus, tetapi satu ini lantas menjual Yesus, tega-teganya menjual Yesus. Ya saudara, dan saya percaya di akhir zaman ya, sama seperti Yudas murtad dan menjual Kristus, maka antikristus merupakan titisan iblis di bumi ini. Dia akan menjual hidupnya, dia akan menjual tubuhnya kepada si setan. Dan orang ini tidak mau tunduk kepada peraturan Allah, tidak mau tunduk kepada hukum-hukum Allah. Dia seorang yang bermulut besar, dia seorang yang menyombongkan diri, saudara. Nah kalau kita kembali ke pasal 2 ayat 6 tadi, di pasal 2 ayat yang ke-6 Paulus menyebutkan begini. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan diri. Nah Bapak Ibu sudah bisa garis bawahi kata secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja. Apa maksudnya? Secara rahasia. Nah kata rahasia di dalam Alkitab itu menunjuk kepada hal-hal yang dibukakan tapi tidak langsung dibukakan. Dibukakan secara bertahap, dibukakan secara progresif. Ya, jadi ada dalam proses dibukakan. Saudara nggak bisa melihat stage berikutnya sampai stage itu dibuka, begitu. Jadi sudah mulai terjadi, sudah mulai ada, tapi masih secara tahap demi tahap, secara progresif akan dibukakan. Berarti masih ada banyak yang akan datang, saudara, yang masih belum dibukakan. Itu tahap demi tahap akan dibukakan. Coba kita baca dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 bagian A dikatakan, 1 Yohanes 2 ayat 18a, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, garis bawah ini, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi saudara, sebelum satu antikristus ini akan muncul dan memerintah dunia ini, akan didahului dengan banyak antikristus. Ya. Oke, ke 1 Yohanes 4 ayat 3, kalau kita lihat tentang antikristus ini, 1 Yohanes 4 ayat yang ketiga, setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah.
roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Jadi dikatakan setiap roh yang tidak mengaku Yesus yang datang di dalam daging. Bahasa Inggris mengatakan demikian. Setiap roh ya, yang mengaku bahwa, atau yang tidak mengaku, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang di dalam daging, itu roh yang menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias, dia Allah yang menjelma menjadi manusia, maka itu roh antikristus. Ajaran-ajaran yang tidak percaya bahwa Yesus sudah datang ke dalam dunia ini, Allah menjadi manusia, Allah berinkarnasi sebagai manusia, 100% Allah, 100% manusia, mereka tidak percaya itu roh antikristus. Antikristusnya sebagai satu pribadi belum muncul, tapi rohnya sudah banyak kita dapat lihat sekarang ini, saudara. Baik, kita kembali ke 2 Tesalonika pasal 2 tadi, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Jadi saudara, roh antikristus sudah gentayangan. Ya, mereka yang anti kekristenan, anti Yesus Kristus, anti Roh Kudus, itu sudah ada, cuma saudara, manifestasi sepenuhnya dari yang anti ini belum bisa terwujud atau belum bisa muncul. Karena dikatakan di sini masih ada yang menahan. Masih ada yang menahan. Dalam bahasa Inggris katakan masih ada yang menahan itu adalah only he who now restrains. Jadi he who now restrain. Jadi dia yang menahan, dia ini he. Jadi satu pribadi yang menahan. Siapa dia? Siapa dia di sini? Siapa he di sini yang sampai sekarang saya percaya masih menahan, walaupun kejahatan itu secara diam-diam, secara progresif, sedikit demi sedikit sudah mulai ada dan semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin dibukakan. Tapi kemunculan daripada satu antikristus itu masih belum muncul secara penuh. Karena apa? Masih ada yang menahan. Masih ada yang menahan. Siapa yang menahan? Nah, coba kita lompat dulu baca di surat Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 ayat 7b. Yakobus pasal 5 ayat 7b. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Nah, di ayat ini saudara, Yakub bilang begini, petani menanti dengan sabar hujan musim gugur dan hujan sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi, atau yang kita lebih terkenal dengan istilah hujan awal dan hujan akhir. Jadi perhatikan dua hal dalam Yakobus 5 ayat 7b. Yang pertama, ada petani yang menanti dengan sabar. Yang kedua, ada hujan awal dan hujan akhir. Apa itu hujan awal dan hujan akhir, Bapak Ibu? Ya. Dalam kitab Nabi Yoel menubuatkan tentang hujan awal dan hujan akhir yang akan datang, dan itu nubuatan tentang tuaian besar. Ya, tuaian besar yang terakhir dari jiwa-jiwa pada saat hujan awal dan hujan akhir itu akan datang. Jadi saudara, hujan awal dan hujan akhir ini menunjukkan kepada zaman gereja, zaman di mana saudara dan saya sedang hidup sekarang ini, di mana Roh Kudus bekerja di dalam seluruh kehidupan anak-anak Tuhan yang dipenuhkan dengan Roh Kudus untuk membawa jiwa-jiwa, untuk membawa orang atau tuaian kepada Kristus. Ya. Nah, pertanyaannya, siapa itu petani yang menanti dengan sabar sampai hujan awal dan hujan akhir itu datang mendirus bumi ini? Ya, hujan awal dan hujan akhir sudah tahu semua artinya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa sang petani?
Buat saya, saudara, sang petani di sini adalah Bapa sorgawi kita. Bapa di sorga adalah sang petani di sini. Sebab kita ingat dalam Injil Yohanes, Yesus berkata begini, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakku adalah pengusahanya, atau Bapakku adalah petaninya yang mengusahakannya. Dia sebagai pengawas, Bapa itu sebagai pengawas dari kebun anggur itu. Ya. Jadi saudara, kalau kita kembali kepada Yakobus tadi, Yakobus bilang begini, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanah dengan sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Jadi begini saudara, sang Bapa di sini sebagai petani, dia dengan sabar menantikan hasil yang berharga yang akan tumbuh dari bumi ini. Apa hasil yang berharga itu? Gandum itu bicara tentang tuaian besar, jiwa-jiwa yang akan saudara percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Nah, cuma begini, sementara petani ini menanti dengan sabar, ya, menanti dengan sabar, maka apa yang diperbuat oleh petani, oleh petani ini? Dalam hal ini petani ini adalah Bapa. Ada sesuatu yang dia perbuat, saudara. Bapa menahan kejahatan yang sedang mulai berkembang. Gitu. Allah Bapa dalam sorga dengan tangan kasih karunia-Nya, dengan tangan kemurahannya, turun campur tangan untuk apa? Untuk menjaga bumi ini dari kemunculan si jahat, si antikristus yang nanti juga akan muncul, tapi sekarang baru muncul. Pendahulu-pendahulunya yang baru muncul, sedikit demi sedikit, kejahatan sudah ada. Tetapi kemunculan kejahatan yang sepenuh-penuhnya masih belum, kenapa? Masih ada yang menahan. Siapa yang menahan? Tadi kita sudah lihat. Sang petani, dia dengan sabar menunggu, sampai tuaian besar itu betul-betul dituai. Dan saya percaya saudara, waktu sang petani dalam hal ini, Bapa di surga, menanti dengan sabar, sampai ada banyak jiwa, sampai tuaian besar terjadi, banyak jiwa boleh diselamatkan. Ada kegerakan besar, di mana saudara ratusan ribu orang percaya kepada Yesus. Dia berbuat, dia mengulurkan tangannya. Tangan kasih karunia dan kemurahannya untuk menahan yang jahat ini. Sehingga kejahatan belum bisa bekerja dengan penuh. Kenapa? Karena tangan kasih karunia dan kemurahan Allah Bapa itu menahannya supaya apa? Supaya, saudara, kesempatan masih diberikan kepada mereka yang masih mau percaya. Tuhan masih menunggu, saudara. Pekerjaan Roh Kudus masih bergerak dan bekerja untuk apa? Untuk memenangkan banyak jiwa. Melalui siapa? Ya melalui saya dan saudara yang akan memberitakan Injil. Ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Nah saudara, Bapa ini menahan kejahatan yang sedang mau berkembang. Dia menahan dengan kasih karunia-Nya. Dia campur tangan dengan tangan pemeliharanya. Untuk memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Coba kita baca 2 Petrus pasal 3 ayat 3 dan 4. 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Yang terutama kamu harus ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di mana janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi saudara, orang akan mengejek kepada kita. Dan bilang begini, katanya Tuhanmu mau datang. Ya, mana dari dulu juga kamu sudah katakan Tuhan mau datang. Tuhan, ya, dari dulu saya udah dengar pendeta ngomong Tuhan Yesus mau datang. Saya teringat saudara, lagu saya masih sekolah minggu ya. Lagu mungkin sudah tahu juga lagu Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan. Itu lagu sudah tahun berapa? Tahun 60-an saudara. Sejak saya anak sekolah minggu, itu lagu GPD lama banget. Tapi sampai sekarang juga udah tahun 2020, dia belum datang. Dia belum datang juga. Sampai orang udah gak nyanyiin lagi tuh lagu.
Sudah nggak dinyanyi itu lagu Tuhan datang, saudara. Ganti lagunya. Ada satu lagu juga mungkin saudara tahu. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus? Ya kapan? Sampai sekarang juga belum datang. So, perhatikan bagaimana orang bisa mengejek kita. Mana Tuhan katanya mau datang. Udah 2 lagu nih karangan muncul. Nggak datang-datang juga. Coba baca. Pasal 3, 2 Petrus pasal 3 tadi. Ya, ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 bilang begini. Jangan salah saudara. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia, apa saudara? Dia sabar terhadap kamu. Karena dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi pertanyaannya, mengapa sampai sekarang Tuhan Yesus belum datang-datang juga? Kita melihat di sini ini adalah kesabaran daripada Allah. Kesabaran daripada Allah Bapa, dia dengan gigih saudara. Dengan tekun, dengan teguh, memberikan waktu kepada manusia supaya mereka jangan mengeraskan hatinya. Dan mereka mendapat kesempatan untuk berbalik dan bertobat supaya jangan mereka binasa. Dia berikan kesempatan. Antikristus jangan datang dulu. Kesempatan tolong diberikan dulu kepada mereka yang masih mau bertobat. Kejahatan sudah mulai bekerja. Saudara lihat kejahatan terjadi di mana-mana sekarang ini. Akan semakin jahat saudara. Tetapi kenapa pecahnya beludaknya itu belum? Ada yang masih nahan. Siapa yang tahan? Bapa sebagai sang petani. Kenapa dia menahan? Dia menahan sambil menanti dengan sabar. Dia jagain itu orang-orang supaya jangan kejahatan sudah kadung menerpa hidup mereka dan mereka mati. Mereka belum sempat dengar firman Tuhan. Jadi Bapa dalam kasih karunia kemurahannya campur tangan, menahan segala kejahatan. Dunia ini belum hancur-hancuran secara keseluruhan. Masih ya walaupun kejahatan sudah terjadi di mana-mana, tapi ya masih boleh lah, masih ada keamanan ya. Dan itulah kesempatan ya, yang kita bisa nikmati untuk apa? Untuk menerima firman Tuhan, untuk bertobat saudara. Nah saudara begini, coba kita terapkan kepada diri kita sendiri. Kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, Allah mau saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya itu mengekspresikan hati Sang Bapa. Apa maksudnya mengekspresikan hati Bapa Surgawi? Kita harus mempunyai hati seperti Allah Bapa dalam surga. Dalam doa kita mau berkata begini, Tuhan berikan kesempatan kepada manusia. Jangan datang dulu dengan penghukumanmu. Biarkanlah kasih-Mu tetap bertahan. Tuhan bersabar sebentar. Berikan kesempatan kepada orang-orang berdosa itu untuk kenal Engkau. Jangan keizinkan dulu kehancuran datang. Sebab saudara ini seperti bendungan sudah penuh dengan air, sudah mau pecah ini. Tapi masih ada yang nahan. Kejahatan sudah mau ambrol. Akan dinyatakan sepenuh-penuhnya, tapi belum terwujud. Karena masih ada yang menahan. Kenapa masih ada yang menahan? Karena Tuhan dengan sabar menahan ini semua untuk memberikan kesempatan kepada banyak orang untuk bertobat. Untuk percaya kepada Dia. Nah, kita dipanggil untuk menjadi umat yang mengekspresikan kesabaran Sang Bapa Surgawi. Saudara, gereja Tuhan di akhir zaman harus menjadi pengaruh di dalam dunia ini melalui firman Allah, melalui kesaksiannya, melalui Roh Kudus yang ada dalam dirinya. So, banyak orang boleh bertobat, boleh mengenal siapa Tuhan yang begitu baik, yang masih menahan kejahatan begitu rupa, masih belum melepas dam itu, masih ditahan sama Dia. Walaupun airnya sudah mau penuh ini sudah, sebentar lagi akan membludak. Itu belum terjadi. Allah dalam kesabarannya mengulurkan tangan kemurahannya, tangan kuasanya untuk menahan kejahatan yang mau bertambah-tambah. Dan saya mau bilang begini saudara, ini sering saya katakan, kalau bukan tangan Allah menahan, ya, maka udah lama bumi ini hancur. Percaya saudara.
Sekali lagi, kalau bukan tangan kasih karunia kemurahan Allah menahan kejahatan itu, maka saudara, mungkin saudara dan saya nggak ada di sini. Sebab iblis siap sudah mau menghancurkan bumi. Saya sudah katakan bahwa iblis nggak senang, iblis benci dengan manusia. Iblis benci dengan gereja Tuhan. Di akhir zaman dia akan masuk dalam satu pribadi yang namanya antikristus. Dan kalau ini muncul saudara, itu kejahatan tumplek-blek dalam kehidupan orang ini dan dia akan jadi pemimpin dunia. Bagaimana keadaannya saudara? Jadi kalau bukan tangan Allah yang masih menahan, maka tulah dari si jahat sudah lama menghancurkan bumi ini. Sudah lama, saudara. Nah di sini perhatikan. Saya mau menyisipkan atau menambahkan satu penerapan yang saya mau terapkan secara pribadi. Untuk masing-masing pribadi saudara dan saya. Saudara yang ada di rumah, saya yang sedang berobat, dan di sini siapapun yang mendengar. Ya. Ini kita terapkan untuk setiap pribadi kita masing-masing. Jadi begini, sama seperti Tuhan sudah menahan kejahatan dalam dunia ini. Karena panjang sabarnya kepada manusia. Untuk memberikan kesempatan kepada manusia untuk mereka bertobat. Maka, bukan saja buat dunia ini, tapi buat saya dan saudara secara pribadi, masing-masing pribadi boleh mengintrospeksi dirinya. Maka saudara dan saya secara pribadi, kita dipanggil untuk bertanggung jawab pada hari ini. Pada momen ini. Bahwa saudara, tangan Tuhan juga telah menahan sesuatu di dalam hidupmu. Yang seharusnya ini merupakan rancangan iblis yang bertujuan untuk menghancurkan engkau. Tapi entah bagaimana saudara, ya, Tuhan campur tangan. Tuhan Allah yang penuh kasih tidak mengizinkan hal itu terjadi. Dia menjaga kita. Dia memproteksi kita. Ya. Entah dia kirim orang untuk menjaga saudara, untuk menstop saudara dari kejatuhan, dari berbuat dosa di jalan kehidupanmu. Pernah nggak mikir seperti itu saudara? Saya teringat waktu masih kecil. Masih kecil ini saya nakal, saudara. Ya, umur 10 sampai 12 tuh nakal. Saudara. Karena orang tua memang sibuk bekerja, kurang perhatian saya ini, jadi saya lampiaskan saudara kekurangan perhatian ini dengan jadi beling, saudara. Saudara tahu nggak? Umur 10 tahun saya cari kesenangan atau cari permainan yang aneh. Saya ajak satu teman dan kesenangan kita apa? Mencegat lokomotif kereta api, saudara. Itu lokomotif gede, saudara. Pas langsir kan dia berhenti. Ya kepalanya, dia punya loko kepalanya. Kita panjat, saudara. Di kepalanya itu kepala berdua, kita duduk di atasnya, terus kita pergi. Bayangkan dari rumah saya di tengah kota Jakarta sampai ke kota di daerah dekat laut itu. Ke Jakarta kota, saudara. Naik kepala kereta. Wah senang kita ketawa. Wah senang. Lantas apa yang terjadi? Waktu sampai ke stasiun kota, saudara, kita turun. Wah kita bangga jadi pahlawan. Wah kita sudah berhasil loh gelantungan di kereta. Ya kepalanya doang saudara sampai ke stasiun kota. Nah tiba-tiba saudara, waktu kita lagi ketawa-ketawa enak-enak. Tiba-tiba saya lihat loh kok keretanya udah bergerak. Tapi kali ini sudah bukan cuma kepalanya, ada rangkaian gerbongnya bergerak mundur. Saudara itu kereta cuma mau langsir saya pikir. Saya udah ketakutan, waduh ketinggalan nih, ketinggalan. Jadi saya saudara, ya saya itu masih kecil saudara. Ya dan kan sudah tahu, ya itu kereta kan tinggi saudara, dia punya pintu masuknya. Saya pegang begitu, cuma kaki kecil saya tuh enggak bisa naik-naik. Jadi saudara itu saya kalau bayangkan sampai sekarang saya ngeri sendiri saudara. Sebab di sini tuh ban atau rel roda daripada kereta. Ini kaki saya udah gini dan saya keseret-seret. Gitu. Itu saya nggak tahu bagaimana. Kalau nggak ada yang nolong. Nah itu kereta kosong lagi langsir, nggak ada orang. Saya nggak mungkin bisa naik, saya masih kecil, saya nggak mungkin bisa manjat. Masuk ke dalam kereta, tapi nggak tahu bagaimana saudara. Saya kira ini orang dikirim Tuhan. Kok bisa ada orang, satu-satunya orang, dia langsung pegang saya, dia tarik sampai di atas saya digebukin. Goblok lu.
Saudara, bukankah ini kasih karunia kemurahan Tuhan? Ya, saya nakal zaman dulu ini. Kalau mungkin gak ada orang yang Tuhan kirim, saya pikir malaikat kali orang itu, saudara. Saya udah gak ada, saudara. Jadi Tuhan dalam kemurahannya mengirimkan orang-orang tertentu untuk menjaga kita begitu rupa, untuk supaya kita jangan bengal terus, bertobatlah. Ya. Dan sejak saat itu saya kapok, saudara. Saya gak mau lagi naik kereta. Ya, sendirian begitu atau berdua bersama dengan teman. Kapok sudah gak berani. Allah itu penuh kasih karunia dan kemurahan. Dan saudara, biarlah kita melihat ini. Kita dipanggil untuk bertanggung jawab. Untuk melihat bahwa saudara ada sebagaimana saudara sekarang ini. Karena mungkin Allah sudah mengirim orang-orang tertentu, ya, yang entah bagaimana menghalangi saudara untuk berbuat sesuatu yang salah. Untuk saudara terjerembab jatuh ke dalam dosa yang lebih jauh lagi. Dan saudara, cuma begini, ya begini, seringkali kita dibandel. Sudah dijagain sama Tuhan, masih tetap bandel, saudara. Kita masih mengejar jalan hidup kita yang kita tahu dalam hati kita yang terdalam bahwa kita nggak boleh lakukan itu, tapi kita terusin. Tuhan masih ngejagain. Tuhan masih ngejagain kita belum sampai kita jatuh sama sekali, saudara. Tapi kita tahu, ya, bahwa ini berbahaya. Kita masih terus hidup dalam dosa itu umpamanya, walaupun Tuhan dalam kasih karunia dan kemurahannya masih nahanin. Upah dosa itu maut, saudara, tapi dia masih jagain kita. Coba kita pikir hal itu, saudara. Tangan Tuhan menjaga saudara, tangan Tuhan memproteksi saudara, sampai kepada sekarang ini. Dan saudara harus bertanggung jawab untuk itu. Saudara harus meresponi hal tersebut. Sebab jika tidak saudara meresponi tangan Allah yang sudah menjaga dan memelihara saudara sehingga saudara masih ada sebagaimana saudara ada, walaupun saudara kadang-kadang nakal saudara, dan Tuhan tidak mengizinkan saudara kenakalan saudara berbuahkan kepada satu kejatuhan yang membuat saudara tidak bisa bangun lagi. Kita masih ada. Tuhan masih menolong kita. Tuhan kirimkan orang untuk angkat kita, untuk menolong kita pada saat-saat yang kritis. Tapi kalau kita tidak bertanggung jawab, kita anggap enteng itu dan kita tetap bengal, saudara, kita tetap nakal terus dan tidak melihat kasih karunia dan kemurahan Tuhan di situ, satu saat Tuhan akan mengangkat tangan kemurahannya. Wah, ini gawat kalau sudah kayak begini. Tuhan akan mengangkat tangan perlindungannya. Nah, kalau Tuhan mengangkat tangan perlindungannya, siapa yang mau jaga saudara? Kejahatan akan menerkam saudara dan habis kita ini. Kan begitu saudara? Nah, sama dengan keadaan dalam dunia ini, di mana kejahatan sudah mulai terjadi. Ya, dan itu sedang dalam proses. Makanya dalam 2 Tesalonika 2 ayat 7 tadi, ya, dikatakan secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang nahan. Tangan sang Bapa demi kasih karunia masih nahan. Untuk apa? Dia dengan sabar menahan untuk apa? Untuk memberikan kesempatan kita untuk bertobat. Baik mereka yang di luar sana yang belum kenal Tuhan, maupun kita juga yang ada di dalam gereja, saudara. Untuk bertobat, tinggalkan jalanmu yang salah. Kadang-kadang kita nakal, saudara. Tapi Tuhan masih menjaga kita tidak langsung terpuruk. Coba saudara pikirkan, ya, itu semua kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Tapi sampai berapa lama kita mau main-main di sana? Sampai Tuhan akan berkata, oke lah, kalau kamu masih senang-senang juga seperti itu, aku angkat tangan. Aku gak mau tahu, saudara celaka kalau Allah berkata seperti itu. Sekarang masih ada yang menahan. Ini masa kasih karunia dan kemurahan, saudara. Tapi saya mau katakan akan datang harinya nanti, di mana Tuhan akan mengangkat tangan perlindungannya. Dan kalau tangan perlindungan itu diangkat, siapa yang akan datang? Siapa akan muncul? Tadi kita sudah baca, antikristus akan muncul. Dan semua kejahatan akan dimanifestasikan di dalam kehidupan antikristus tersebut. Seperti bendungan saudara, yang sudah penuh air, dibuka dan banjir besar. Dari kejahatan, dari neraka itu betul-betul akan memerintah dan memenuhi masa-masa di mana antikristus akan berkuasa.
Nah, saya mau katakan masa itu di depan kita. Ya, ingat ini, masa itu tidak lama. Itu ada di muka kita. Antikristuslah sebagai satu pribadi, dia akan memimpin dunia ini, dia akan muncul saudara di akhir zaman ini, dan dia adalah pemimpin dari satu sistem dunia yang anti-Kristen. Ya. Dia akan mengontrol ekonomi dunia ini. Saudara bisa belajar kalau saudara mau baca, ya, saudara punya banyak waktu untuk baca Wahyu pasal 13. Di Wahyu 13 dikasih lihat saudara, bagaimana antikristus datang. Ya. Dia titisan, penjelmaan iblis. Iblis saat itu di Wahyu pasal 13 sudah dibuang dari sorga. Dan waktu dia jatuh ke dalam dunia ini, dia cari tempat. Dan dia ketemu seorang yang membuka tempatnya. Menyiapkan tubuhnya, dirinya untuk dimasukin. Dia masuk ke situ saudara. Dan kalau setan didengkot kejahatan itu yang sudah ada dari kitab Kejadian, masuk kepada satu kehidupan yang terbuka dan menyerahkan diri bukan kepada Tuhan tapi kepada iblis. Wah, orang ini jadi hebat. Ya, sebab kekuatan iblis ada pada dia. Dia jadi jenius. Dan Alkitab katakan, dunia terkesima dengan orang ini. Dunia percaya kepada orang ini. Mereka disesatkan oleh antikristus ini. Kenapa mereka disesatkan? Karena mereka menolak untuk percaya dan memeluk kebenaran. Waktu sudah diberikan. Tuhan menahan kejahatan. Masih belum muncul itu antikristus. Untuk memberikan kesempatan orang bertobat. Tetapi mereka tidak mau bertobat. Mereka menolak untuk memeluk kebenaran di dalam Yesus Kristus. Akhirnya saatnya Tuhan mengangkat tangan yang menahan itu dan muncullah antikristus itu. Dan mereka akan jadi pengikut antikristus. Mereka akan menyembah antikristus dan antikristus akan berkuasa atas mereka. Jadi begini saudara, Allah dengan penuh kesabaran mengulurkan tangan kasih-Nya. Tapi banyak orang berkata, kami gak mau tangan kasih-Mu. Kami mau mengatur hidup kami sendiri. Kami gak suka hukum-hukum-Mu. Kami gak suka beribadah dan menyembah Engkau. Nah kalau sudah begitu, berapa lama Tuhan mau bertahan? Dia masih nahanan berapa lama? Satu saat dia akan bilang gini, oke lah, kamu gak kepingin aku, kamu gak senang sama aku, wes karepmu sekarang, silakan. Ya. Lakukan apa yang kamu mau, jalan loh. Ya. Engkau gak suka sama aku, sekarang oke lah, ini ada antikristus. Dia akan jadi yang akan menjadi pemimpinmu. Dan saya cuma mau bilang begini saudara. Saya jamin saudara. Kalau antikristus datang, saudara tidak akan menyukainya. Jangan pernah mimpi saudara. Saudara akan masuk masa 3,5 tahun aniaya besar itu. Jangan. Ya. Sebab di sana puncak kejahatan. Sekarang kejahatan yang terjadi sekarang itu gak ada apa-apanya dengan kejahatan yang akan muncul lagi pada masa 3,5 tahun aniaya itu. Nah saudara, kita gak mau masuk masa 3,5 tahun itu. Kita gak mau masuk masa pemerintahan dari Kristus. Gak mau. Saudara, sambil keputusan dari sekarang. Tuhan masih memberikan kesempatan saudara. Dia masih menahan ini antikristus, jangan datang dulu. Untuk memberikan kesempatan kepada kita semua. Kepada orang-orang dalam dunia ini untuk bertobat. Dan dia memanggil kita untuk menjadi alatnya untuk menceritakan tentang kasih Tuhan. Dan dalam hidup kita sendiri, kita harus memberikan pertanggung jawab. Sebab Tuhan juga menjaga hidup kita dari kejatuhan untuk mengajar kita. Ikut aku lebih sungguh-sungguh lagi, jangan main-main. Nah kita bersyukur saudara, bahwa gereja Tuhan pada waktu antikristus dinyatakan itu sudah disingkirkan. Disingkirkan kemana? Ke satu tempat di bumi ini yang Alkitab katakan jauh dari mata si ular itu. Jauh daripada kekuasaan antikristus itu. Saudara, kita gak mau menjadi 5 anak darah yang bodoh, yang ketinggalan. Kita mau jadi 5 anak darah yang pintar. Yang menyediakan pelita mereka masing-masing, yang terus menyala sampai tengah malam. Sebab pengantin itu akan datang pada tengah malam kegelapan.
Pengantin kita Yesus Kristus akan datang menjemput kita. Dan kita 5 anak darah yang pintar, yang bijaksana, yang pelitanya menyala, yang ada minyak, saudara. Itu akan masuk pesta kawin anak domba Allah. Sementara 5 anak darah yang bodoh, yang tidak punya minyak itu. Mereka akan di luar, di tempat kegelapan di mana ada kertak dan kertak gigi dan tangisan. Jadi, biar kita sekarang menjadi anak darah yang bijaksana. Artinya kita mau mempersiapkan diri dengan merespon tangan Allah itu yang penuh dengan kemurahan. Yang dengan sabar sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, untuk memperbaiki diri kita. Kita memakai waktu-waktu itu untuk membangun hubungan dengan Yesus, hubungan kasih dengan mempelai sorgawi kita. Kita kembali kepada 2 Tesalonika pasal 2 ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Dan saudara, Antikristus akan dihancurkan oleh Yesus Kristus kalau dia datang pada kali yang kedua. Antikristus bukan tandingan Yesus Kristus. Dan dikatakan kalau Yesus datang, itu dia akan datang ada bunyi ledakan, bunyi kehancuran yang dahsyat dalam 2 Petrus pasal 3, saudara. Di mana seluruh sistem dunia yang ada di bawah Antikristus itu hancur berantakan, saudara. Pada saat Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Kehancuran yang tiba-tiba dari semua kebudayaan manusia dalam dunia. Saudara bisa baca di Wahyu pasal 16. Wahyu pasal 16 bicara tentang dicurahkannya 7 cawan murka Allah. Nah, mereka yang mengasihi kebenaran, mereka yang adalah mempelai Kristus, mereka akan dilepaskan. Dan pengantin Kristus akan mengambil bahagian dalam kemuliaannya. Kita yang sudah disingkirkan, saudara, kalau Yesus datang pada kali yang kedua, kita akan diobahkan dan berjumpa dengan Yesus Kristus sebagai pengantin sorgawi kita. Jadi saudara, kita yang betul-betul mengasihi kebenaran, kita mau datang mendekat kepada Yesus. Jadi kita mau merangkul Yesus. Kita mau dekatkan diri pada hari-hari ini kepada Yesus. Nah, saya mau tutup khotbah ini dengan hal ini dulu, saudara. Ya. Di Matius pasal 24 dan Injil Lukas, Yesus bilang begini, ada tanda-tanda yang akan menunjuk kepada kedatangannya. Sebelum Yesus datang pada kali yang kedua ada tanda-tanda. Tadi kita sudah sebut 2 tanda. Tapi dia juga katakan tanda-tanda yang lain, umpamanya kita sudah sering dengar. Ada perang, ada bencana kelaparan, ada gempa bumi. Di dalam Injil Lukas juga ada bela sampar atau pestilence. Dan di Matius 24 ayat 8, Yesus menyebut tanda-tanda ini sebagai sakit bersalin. Apa maksudnya? Ya, jadi tanda-tanda sebelum Yesus datang pada kali yang kedua itu seperti perang, bencana kelaparan, gempa bumi, bela sampar, termasuk virus corona sekarang ini. Semuanya itu disebut dengan istilah sakit bersalin. Artinya begini, saudara. Bumi kita ini digambarkan seperti wanita, seorang perempuan yang mau bersalin. Seorang wanita yang sedang berusaha untuk melahirkan satu dunia baru. Jadi begini, bumi digambarkan seperti wanita yang sedang bersalin, yang sedang berusaha untuk melahirkan dunia yang baru, yang nanti akan diwujudkan kalau Yesus datang pada kali yang kedua. Roma 8 ayat 22 bilang begini, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Jadi saudara, semua kita yang hidup di bumi ini, ya, entah dia orang yang tidak kenal Tuhan, termasuk bahkan gereja Tuhan, orang yang sudah kenal Tuhan, dikatakan dalam ayat itu, kita merasa sakit bersalin. Jadi ada keluh kesah atau penderitaan, bencana, penyakit, bela sampar termasuk virus corona yang dikaitkan oleh Paulus dengan istilah sakit bersalin.
Paulus gambarkan situasi yang kita alami ini sekarang ini sebagai bagian dari dunia yang sedang mengalami proses sakit bersalin untuk nanti melahirkan sesuatu dunia yang baru. Gitu. Jadi saudara, Tuhan Yesus mau agar kita melihat pengalaman sakit bersalin ini, segala kesusahan, gempa bumi, peperangan, bela sampar, termasuk virus corona ini. Sebagai wake up call, sebagai pengikat, sebagai peringatan bahwa aku tidak lama lagi akan datang. Kamu jangan santai-santai. Kamu perlu mempersiapkan diri. Matius 24 ayat 44. Matius 24 ayat 44 bilang begini, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi pesan Yesus melalui istilah sakit bersalin yang kita, bukan kita aja, seluruh dunia saudara yang sedang merasakan sekarang. Itu semacam panggilan Tuhan supaya kita berjaga-jaga untuk siap sedia sebab aku akan datang, kata Tuhan. Cuma sayangnya banyak orang yang belum juga berjaga-jaga. Banyak orang, bahkan juga banyak anak Tuhan masih sibuk dengan kesibukan mereka. Masih sibuk dengan semua kesenangan mereka di dalam dunia ini. Dan itu membuat mereka terlena dan tertidur. Mereka tidur lelap menjelang kedatangan Yesus dan itu bahaya. Jadi saya melihat dari sisi ini, mengapa virus corona Tuhan izinkan? Mengapa ada gempa bumi? Mengapa ada sakit penyakit? Mengapa ada tsunami? Itu semua semacam wake up call. Ya, bumi ini semakin menua dan akan melahirkan satu bumi yang baru. Dan ini semacam alarm dari Allah yang penuh dengan belas kasihan untuk menggugah kita, untuk membangunkan kita supaya kita jangan terlena. Supaya kita bersiap dan kita tidak akan masuk zaman antikristus itu. Saudara, kalau kita tidak mau jatuh di bawah kekuasaan antikristus, di mana kita tahu sama-sama saudara, ya, kepada semua orang yang menyembah antikristus pada masa 3,5 tahun itu saudara, akan diberikan tanda di tangan dan di dahinya. Nah, orang sekarang saudara, dengan 2 bulan ini virus corona merajalela, kita seperti melihat sepertinya semua sedang disiapkan infrastrukturnya, sedang disiapkan ke arah sana. Kepada munculnya antikristus yang akan mempunyai sistem yang akan menguasai orang berjual beli. Dia akan berikan tanda di tangan kanan dan di dahi. Nah, coba saudara lihat sekarang ini saudara. Ya. Tadi saudara masuk ke tempat ini kan, berapa orang di sini saudara? Pak Ishak udah scan saudara. Saya di-scan pakai alat itu supaya mengetahui apa namanya? Yang di-scan di mana? Di dahi saudara. Supaya kita nggak usah kaget lagi nanti kalau nanti antikristus akan datang dengan chipnya, gitu, yang ditanamkan di tangan dan di dahi. Ini seperti sudah dipersiapkan sampai di zaman sekarang ini. Sistem pembayaran sudah sistem digital semua. Dan semua dilakukan secara online. Sekolah ya online, kantor juga online, bahkan ibadah kita harus online. Lantas saudara, banyak anak Tuhan jadi bingung. Banyak anak Tuhan jadi ketakutan sendiri, jadi parno saudara. Waduh, kita akan dibawa kita nanti akan dibawa kepada tanda dari antikristus, tanda binatang itu ini sudah dipersiapkan ke arah sana. Nanti satu saat chip itu akan keluar dan kita akan dipasang di tangan kanan dan di dahi. Sekarang sudah mulai. Iya kan? Apalagi orang yang punya utang di bank, saudara. Wah, saya duluan yang kena dipasang sebab saudara dikatakan antikristus itu akan memberikan akses untuk berjual beli
memberikan akses ekonomi bagi mereka yang punya cap itu. Waduh, kredit saya masih belum lunas. Wah, saya ini jangan-jangan saya jadi orang nomor 1 yang distempel dengan angka itu nanti. 6. Orang udah pikir ngaco-ngaco saudara. Ya. Enggak begitu saudara, saya mau kasih tahu enggak, bukan begitu. Bukan begitu. Ojo takut sih lah saudara. Ya. Buat saya, begini, perhatikan nih, buat saya, apa yang kita sedang alami sekarang adalah wake up call untuk kita bersiap-siap, berjaga-jaga. Kalau saudara nggak mau nanti pada masanya dicap dengan tanda 666 di tangan dan di dahi saudara, makanya dari sekarang, biarkan Tuhan mencap saudara, menstempel saudara dengan meterainya, dengan cap namanya di dahi kita. Ya, dengan meterai Roh Kudusnya di dalam hidup kita. Nah, saudara, cap atau tanda atau meterai itu saudara, itu dalam Alkitab bicara tentang kepemilikan, bicara tentang ownership. Makanya saudara, mereka yang diberikan tanda oleh Antikristus itu menjadi milik Antikristus. Mereka sudah menyembah Antikristus. Mereka diberikan tanda kepemilikan. Saudara. Mereka menjadi milik Antikristus selama-lamanya dan saudara, Allah akan menghancurkan mereka. Nah, mereka berpihak kepada Antikristus. Antikristus itu peniru. Allah juga mau mencap. Allah juga, saudara, siapa di sini Allah milik Tuhan? Kita sudah dibeli dengan darahnya. Nah, Tuhan mau cap juga miliknya. Sebagai tanda kepemilikan bahwa kita adalah milik Tuhan. Dengan apa? Dengan namanya. Ya. Kapan itu kita dicap dengan nama Allah? Waktu dibaptis, sudah jangan lupa. Atas kehidupan kita disebutkan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, waktu kita penuh dengan Roh Kudus, kita dimeteraikan. Saudara. Nah, itu kita dimeteraikan di tangan dan di dahi. Maksudnya begini, saudara. Tangan itu bicara tentang pelayanan kita. Tangan bicara tentang tindakan perbuatan kita. Dahi itu bicara tentang pikiran kita. Nah, saudara, ini kita mau serahkan kepada Tuhan. Tangan pelayanan kita, tangan tindakan perbuatan kita, dan dahi pikiran kita. Kita serahkan supaya Tuhan yang menguasainya. Tuhan yang mencapnya. Sebab nanti, kalau nggak demikian, ada cap yang lain. Ada cap si Antikristus. Jadi Bapak Ibu, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Ya. Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang. Tapi ingat, sebelum dia datang, Antikristus akan muncul dan menguasai dunia ini. Dan dia akan memberikan capnya kepada semua orang yang menyembah dia. Tapi kita mempelai Kristus, ada cap yang lain. Ada tanda kepemilikannya dalam hidup kita. Gereja Tuhan akan disempurnakan dan kita sebelum dia muncul akan disingkirkan ke padang belantara jauh dari mata si ular itu. Untuk itu, mari saudara, sekarang ini jangan tunggu lagi. Tuhan masih menjaga si Antikristus belum muncul. Ya, tapi tanda-tanda kemunculannya, rohnya sudah gentayangan saudara. Ya. Lantas kita mau ngapain? Kita mesti leha-leha. Pakai kesempatan ini untuk sudah mengizinkan dan membiarkan Allah Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Untuk menguasai pikiranmu, mencap pikiranmu dan tanganmu. Sehingga saudara-saudara melayani Tuhan. Tangan pekerjaan perbuatan sudah diurapi oleh Tuhan dan pikiranmu dimeteraikan, disucikan oleh Roh Kudus. Sambil kita mempersiapkan diri kepada hari yang besar itu. Bukan kita mau menanti kedatangan Antikristus, enggak. Sebab sebelum Antikristus datang, gereja sudah disingkirkan ke padang belantara, dijaga dan dipelihara Tuhan. Sampai nanti Yesus datang pada kali yang kedua. Saudara, saya tidak panjangkan firman Allah, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Nyanyikan itu lagu Selidiki Aku, Lihat Hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu? Mari kita introspeksi diri kita. Saudara. Tuhan masih belum datang. Kejahatan sudah mulai hadir. Tapi belum dilepas sepenuh-penuhnya. Kenapa? Tangan kasih karena Tuhan masih menahan. Artinya Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Untuk mendekap Tuhan.
Jangan lupa saudara, Tuhan, kita adalah mempelai wanita. Yesus adalah mempelai pria. Hubungan suami istri, hubungan intim itu adalah mereka akan saling berpelukan. Suami istri dalam hubungan intim itu akan saling berpelukan satu dengan saudara. Di akhir zaman ini kita perlu membangun keintiman dengan Tuhan. Dengan membuka diri kita sekarang ini mau kapan lagi. Dan Tuhan masih menjaga kita dari segala perbuatan-perbuatan yang salah dan jahat. Dan memberikan kesempatan untuk kita bertobat. Untuk membiarkan pikiran kita dipenuhi dengan Kristus dan tangan kita disucikan. Dan mengerjakan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Dan dia mau meteraikan itu. Ini kan lagu ini. Kita berbilang kepada Tuhan, Tuhan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidup, tak ada yang sesembunyi. Lebih tinggi lagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Telah kulihat kebaikan-Mu, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah, haleluya, di hidupku. Kau berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Saudara, gak kebetulan hampir 1 bulan ini lebih kita seperti di karantina di dalam ruangan, gak bisa bikin apa, gak bisa kemana-mana. Tuhan seperti berkata, aku berikan kesempatan kepada engkau merenungkan hidupmu. Aku berikan kesempatan kepadamu untuk bertanggung jawab untuk bagaimana engkau melakukan hidup, bagaimana engkau bersepak terjang dan bertutur kata, bekerja dalam dunia ini. Saudara, coba saudara renungkan, kita masih ada. Coba saudara lihat bagaimana kalau kita mundur ke belakang dan lihat banyak hal yang kalau kita renungkan, kalau bukan Tuhan menjaga, mungkin kita udah gak ada. Kalau bukan Tuhan mengirimkan dari orang tertentu yang memberikan peringatan kepada kita, jangan teruskan. Jangan teruskan gaya hidupmu seperti ini. Dan itu Tuhan. Tuhan menahan saudara. Yang jahat-jahat itu datang menerpa hidup kita. Untuk memberikan kesempatan kepada kita lebih serius dengan Tuhan, membangun hubungan yang baik. Tuhan izinkan saudara situasi sekarang ini dengan datangnya virus corona untuk kasih ingat kepada kita, aku tidak lama lagi akan datang. Lihatlah dunia sedang mengerang, sakit bersalin beranak, bencana demi bencana datang. Dan
Dan levelnya bukan lokal, udah global. Bukan ini peringatan Tuhan. Pada banyak orang dalam dunia ini. Aku tidak lama lagi akan datang. Kalau aku datang, sebelum aku datang, ada satu kejahatan yang akan muncul. Menguasai dunia ini selama 3,5 tahun. Si Antikristus, si Dajjal. Saudara, kita tidak mau jatuh ke dalam tangan. Kita tidak mau. Nah, untuk itu mari sekarang ini kita mengerjakan keselamatan kita. Kita menjadi lebih serius. Bukan cuma lebih serius. Menjadi sungguh-sungguh serius dengan Tuhan. Saya nggak tahu sampai berapa lama saudara kita diberikan kesempatan oleh Tuhan lockdown. Masih 2 bulan lagi, 3 bulan. Ini kesempatan yang baik untuk kita mencari Tuhan. Untuk kita berkata, Tuhan bekerjalah dalam hidupku. Saudara, selama ini mungkin saudara lebih fokus kepada pekerjaan, saudara lebih fokus kepada kesenangan dunia ini. Dan saudara lupa Tuhan. Dan Tuhan izinkan ini terjadi, ini wake up call. Untuk mengingatkan, aku segera datang. Dan sebelum aku datang, kejahatan itu akan dilepaskan. Tapi sekarang belum. Aku masih menahannya untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang dalam dunia ini untuk bertobat. Dan bukan di dalam dunia ini. Kita juga di dalam gereja Tuhan. Jangan main-main dengan keselamatan. Haleluya. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Buka hatimu, izinkan Tuhan. Mari kita merangkul Tuhan, merangkul Dia. Kita bangun hubungan intim dengan Dia. Dialah mempelai sorgawi, pengantin laki-laki, kita mempelai wanita. Mari kita menghampiri Dia, Dia akan menghampiri kita dan Dia akan memeluk kita. Kita memeluk Dia, akan terjadi keintiman. Di dalam keintiman itu saudara, kalau saudara intim dengan Tuhan, kehidupan yang dari Tuhan itu bisa masuk dalam hidupmu. Saudara akan kuat, saudara akan punya pengharapan, saudara akan dibangkitkan, saudara tidak mungkin akan terpuruk lagi dalam dunia ini. Mari bangun keintiman. Haleluya, haleluya. Mari buka hatimu lebih lebar lagi, mari makin serius dengan Tuhan. Haleluya, Dia masih menahan kejahatan untuk memberikan kesempatan kepada saudara dan saya memanfaatkan waktu-waktu yang ada untuk berdoa, untuk mencari Dia, untuk membuka hati, untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Haleluya, mari angkat hatimu, angkat tanganmu, angkat wajahmu, pandang kepada Yesus. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh saudara. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, mari di rumah tangga sudah masing-masing. Mari saudara selidiki hatimu. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Yesus atau saudara bermain-main? Saudara belum hancur karena Tuhan masih menjaga saudara. Karena Dia tahu Antikristus akan datang. Nah, kalau kita jatuh ke tangan Antikristus gak ada ampun. Dia masih menjaga kita. Mari saudara, haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus masih ada sekarang ini. Firman Tuhan banyak terdapat sekarang ini. Mari saudara, kenyangkan diri, siapkan dirimu, sucikan hidupmu, penuh dengan Roh Kudus. Kita bukan untuk ditimpa murka. Kita dipersiapkan Tuhan untuk disingkirkan, dijaga dan dilindungi jauh dari si jahat. Haleluya, 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 haleluya. Selidiki aku, katakan. Selidiki aku, lihat hati. Mari saudara, kita telanjang di hadapan Tuhan. Tidak ada yang dapat kita sembunyikan. Kau yang Maha Tahu, menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Katakan telah kulihat, telah kulihat.
kebaikan-Mu. Lagi katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati Kau dapati aku, Kau dapati. Katakan lagi, Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami telah lihat kebaikan-Mu yang tidak ada habis-habisnya. Kalau kami masih ada sampai sekarang ini, Tuhan, Engkau masih menahan kejahatan itu dari dalam kehidupan kami. Engkau dengan tangan kasih karunia dan kemurahan-Mu menahan itu, sehingga Tuhan Yesus, Engkau kirimkan orang-orang yang Engkau pakai begitu rupa untuk mengeluarkan kami, Tuhan, dari hal-hal yang salah, yang bakal membawa kami, mengentar kami kepada kehancuran total. Tapi itu masih belum terjadi karena Engkau demi kasih karunia-Mu dan tangan kemurahan-Mu terulur atas kami, mengeluarkan kami dari saat yang susah dan pelik itu, supaya kami bertobat, supaya kami bersiap-siap. Kami punya tanggung jawab, Tuhan, untuk memberikan respons kepada Tuhan, sebab tangan yang menahan ini tidak akan terus demikian. Satu saat tangan ini akan terangkat pergi. Tuhan, sebelum tangan ini akan terangkat pergi, kami tetap mau memegang tangan Tuhan ini, Tuhan. Tangan yang penuh kasih karunia. Bila tangan ini kami pegang terus, kami tidak mau lepaskan. Kalau Engkau mengangkat tangan ini, kami ada tetap di bawah perlindungan tangan-Mu. Karena kami mengasihi Engkau, karena kami mau membangun hubungan dengan Tuhan. Tolong para Elohimers, Tuhan Yesus, supaya mereka boleh menata kehidupan mereka pada akhir zaman ini. Inilah masa yang serius, ini bukan masa yang dimana kami berleha-leha dan haleluya. Tuhan, Engkau memberikan Tuhan saat-saat dimana kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami punya banyak waktu untuk belajar, untuk berdoa, untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Mempersiapkan hidup ini untuk sesuatu yang besar yang masih akan terjadi, masih akan datang. Kami sudah siap sampai sekarang ini, Tuhan. Kami makan kebenaran firman-Mu. Kami membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebab akan terjadi di akhir zaman satu keintiman yang luar biasa. Pernikahan antara Yesus Kristus pengantin sorga dengan kami mempelai-Mu. Tapi untuk itu kami harus mempersiapkan diri kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala salah dosa kami. Ampuni Tuhan. Sucikan kami kembali. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami yang sudah menerima kasih karunia kemurahan Tuhan, kami juga mau melihat ke dalam dunia ini. Engkau masih juga memberikan kesempatan orang-orang dalam dunia ini. Engkau belum melepaskan kejahatan itu sepenuhnya. Karena Engkau mau semua mereka boleh percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan yang baik. Supaya mereka tidak jatuh ke tangan antikristus. Dan Engkau mau kami, Tuhan, dipakai untuk mempunyai hati seperti hati Engkau. Yang berseru, Tuhan, jangan angkat dulu tangan kemurahan. Berikan kesempatan kepada saudara-saudara kami yang lain, yang belum kenal Tuhan, yang masih hidup dalam dosa. Berikan kesempatan juga kepada mereka. Dan pakai kami untuk menjadi saksi-Mu, untuk menceritakan Tuhan bahwa Engkau-lah Yesus Kristus, Tuhan yang baik. Tidak ada Tuhan yang lain. Haleluya. Kami mau jatuh ke tangan-Mu saja, bukan jatuh ke tangan antikristus. Dia satu pribadi yang jahat, titisan si iblis akan muncul. Dan Tuhan, hamba-Mu serahkan seluruh Elohimers Tuhan pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka yang sudah terlibat dalam acara ibadah online ini. Baik worship leaders, singers, pemain musik Tuhan dengan alat mereka masing-masing. Pemegang kamera, mixer, dan Tuhan peralatan-peralatan yang ada. LED Tuhan berkati mereka. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa negara kami Tuhan. Tuhan tolong, haleluya. Tuhan tolong Bapak Presiden, wakilnya, dengan semua wakil-wakil rakyat yang ada juga Tuhan, kepolisian, semua Tuhan tolong. Mereka sedang berusaha supaya virus ini tidak terus berkembang. Tapi kami mendoakan mereka, Tuhan tolong. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus.
tolong berikan hikmat. Dan kami tolak segala sakit penyakit virus ini. Dijauhkan dari kota kami, dijauhkan dari bangsa kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, biarlah darah Yesus Tuhan ada menutup bungkus setiap Elohim, setiap keluarga-keluarga kami yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk tim medis, mereka yang ada di garda depan. Tolong Tuhan, para dokter, para perawat, Tuhan beserta dengan mereka. Beserta dengan mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu. Dan biar di tengah-tengah mereka mengerjakan pekerjaan yang mulia ini, mereka boleh merasakan hadirat Tuhan yang menjaga, melindungi mereka di dalam nama Yesus. Dan virus ini boleh segera berakhir Tuhan. Karena Engkau masih menjaga kami. Masih menjaga umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Berkati setiap rumah tangga yang ada. Berkati kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak semua, bahkan semua yang ada di dalam payung rumah tangga mereka. Berkati gereja terkecil yang ada dalam setiap rumah-rumah tangga yang ada Tuhan. Lindungi, tutup bungkus mereka, jauhkan daripada segala yang jahat. Biarlah mereka terima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Turunlah berkat daripada Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Kuasa Roh Kudus. Berkat untuk segala kebutuhan rohani mereka, kebutuhan jasmani mereka. Melimpah dari tahta kasih karunia dan kemurahan. Dan berkat itu kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Terima kasih. Mari semuanya bertepuk tangan yang ada di rumah. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya.